Halo guys, balik lagi di channel Kudu Rame. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Safe House pada tahun 2012. Film ini diperankan oleh Denzel Washington dan Ryan Reynolds. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan pasangan kekasih bernama Matt Weston dan Anna Moreau yang tengah melepas rindu, di mana Matt sendiri merupakan seorang agen junior CIA yang ditugaskan di Afrika. Namun, Anna tidak tahu pekerjaan pacarnya itu karena Matt merahasiakannya. Dalam pertemuan ini, dengan menggunakan bahasa Perancis, Matt mengatakan kepada kekasihnya bahwa ia sangat mencintainya. Lalu setelah itu di rumahnya, lebih tepatnya rumah perlindungan atau lebih dikenal dengan safe house yang menjadi tempat kerjanya, Matt pun menelepon atasannya yang bernama David. Matt mengatakan kepada David jika ia sudah merasa bosan dan ingin dipindahkan tugasnya ke Paris. Namun David belum bisa mengabulkan permintaan Matt dan ia disuruh untuk menunggu sekitar 4 bulan lagi. Talk to me in another 4. Matt, I know this has been hard, but talk to Whitford about Paris, but I can't promise anything. Adegan pun berpindah ke tempat lain. Terlihat seseorang yang bernama Tobin Pross masuk ke sebuah kafe. Di dalam sana, ia menemui seorang yang bernama Alex yang merupakan agen MA dari Inggris. Setelah basa-basi, Alex memberikan sebuah chip yang menyimpan data-data sangat berharga kepada Tobin. What's in that box is going to make the world a smaller place for you, for both. You cut 24 hours after transaction. Kemudian Tobin bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju toilet. Sesampainya di dalam toilet, Tobin mengiris kulit perutnya lalu memasukkan chip itu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba datang seorang pria yang ingin menghabisi Tobin untuk mengambil chip tersebut. Tetapi Tobin yang menyadari hal itu berhasil melumpuhkan pria tersebut yang tak lain merupakan seorang pembunuh bayaran. Di sudut lain, seseorang pemimpin dari kelompok pembunuh bayaran tengah bersiap-siap untuk membunuh Tobin dengan cara menembaknya dari jarak jauh. Ia bernama Vargas. Akan tetapi yang ia tembak bukanlah Tobin yang sesungguhnya, melainkan orang yang mirip dengannya yang sebelumnya telah dibayar oleh Tobin untuk mengenakan pakaiannya. Lewat kode dari anak buahnya, jika yang terkapar itu bukanlah Tobin, Vargas pun kesal. Sementara Tobin yang asli bersama Alex pergi lewat pintu lain. Setelah dirasa aman, mereka bergegas masuk ke dalam mobil lalu menancapkan gas meninggalkan area tersebut. Namun dalam perjalanan tiba-tiba Alex tertembak tepat di bagian kepala, membuat mobil itu oleng sebelum akhirnya tertabrak mobil lain. Tobin pun keluar dari mobil itu lalu berjalan kaki sambil terus melihat sekitar. Vargas dan temannya juga ikut turun dari mobil karena jalan yang ia lalui terhalang oleh kerumunan orang yang sedang berdemo menuntut pekerjaan. Tobin terus berjalan menyelinap di tengah keramaian. Tentunya masih diikuti oleh Vargas dan teman-temannya. Karena merasa tersudut, Tobin akhirnya masuk ke gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menyerahkan diri dan mengatakan kepada penjaga bahwa ia adalah Tobin Pross, buronan paling berbahaya yang sudah dicari belasan tahun lamanya. My name is Tobin Frost. Adegan berpindah ke kantor pusat CIA. Terlihat Catherine menerima telepon dari kedutaan Amerika dan mengatakan jika Tobin berhasil ditemukan. Catherine pun meminta tim berkumpul untuk mencari data-data tentang Tobin. Ia langsung masuk ke ruang pemimpin CIA bersama David untuk membicarakan Tobin Pross.
Kemudian mereka menuju tempat meeting untuk membahas Tobin dan mengetahui latar belakangnya. Tobin Frost adalah mantan agen CIA yang berubah menjadi penjahat internasional karena telah menjual data-data penting kepada pihak musuh. Later, he captured and flipped a high-ranking Hezbollah leader. Successfully questioned and recruited many high-value individuals. Known sighting is Hamburg, Germany in 2011. Di tempat lain, Matt yang gabut sedang melempar-lemparkan bola tenis ke tembok sambil mendengarkan lagu favoritnya yang berjudul Rungkad melalui headsetnya. Tiba-tiba suara dering telepon berbunyi. Ia langsung bangkit untuk menerima telepon tersebut dan ia diminta untuk menyiapkan sebuah kamar karena akan kedatangan seorang tamu malam ini juga. Di tengah kesibukannya, pacar yang sangat dicintainya menelepon dan meminta Matt untuk menemuinya. Namun Matt tidak bisa karena ada pekerjaan. Chloe's got measles, and then hopefully I can meet up with you later, okay? Yeah, that sounds good. I love you. Love you too. Tidak lama, tamu yang ditunggu Matt sampai. Betul, dia adalah Tobin bersama tim penjemput yang dipimpin oleh Daniel Kiefer. Kiriman dari kantor CIA yang ditugaskan untuk menginterogasi Tobin. Dengan kepala tertutup, Tobin digiring masuk menuju sebuah ruang yang sudah disiapkan. Karena Tobin bungkam 1000 bahasa, maka dilakukanlah penyiksaan agar ia mau berbicara. Namun di tengah interogasi tersebut, tiba-tiba datanglah kelompok Vargas menghancurkan pintu rumah dengan meledakkannya. Mereka lalu masuk ke dalam dengan membawa senjata api di tangannya masing-masing dan terjadilah adu tembak. Akan tetapi semua tim penjemput benar-benar dijemput malaikat maut dan menyisakan Matt seorang bersama Tobin. They're here for me, but they want me alive. You they'll kill. Shut up. Let me think. I want to be the guy that lost Tobin Frost. Lalu Matt pun membawa Tobin keluar dari tempat itu dan menyimpannya di dalam bagasi mobil. Kelompok Vargas yang mengetahui itu langsung mengikuti mobil Matt. Di tengah perjalanan, Matt menghubungi kantor CIA untuk meminta bantuan. Namun bantuan tidak bisa dikirimkan langsung dan ia disuruh untuk kabur sejauh mungkin. Sementara Vargas terus menembaki mobil Matt. Berkat kelihayan Matt dalam mengendarai mobil, ia pun lolos dari kejaran Vargas dan teman-temannya. Di tengah keriuhan, Tobin berusaha untuk keluar dari dalam bagasi. Ia pun akhirnya berhasil menjebol bagasi itu dan langsung mengunci leher Matt yang sedang menyetir mobil. Matt mencoba melawan dan terjadilah perkelahian di antara mereka yang membuat mobil itu menabrak mobil lain yang tengah terparkir. Untungnya Matt berhasil menyudutkan Tobin dengan terus menodongkan pistol ke arahnya. Police report the LLs might be after. We need to get Weston and Frost out of South. Kemudian Matt meminta Tobin untuk menyetir mobil, tentunya dalam pengawasan Matt. Terjadilah obrolan di antara mereka. Tobin mengatakan kepada Matt bahwa tidak mungkin ada penyusup yang tahu tentang rumah perlindungan kalau tidak ada yang memberitahunya. Di kantor CIA, sang pemimpin CIA menanyakan kepada David dan Catherine tentang kebocoran yang terjadi di rumah perlindungan. Ia menduga bahwa adanya pengkhianat. My team had been together 6 months. What? I'm just trying to get my head around this. Tak lama kemudian sampailah Matt dan Tobin di suatu tempat dengan tangan yang terborgol. Sebagai tempat persembunyian sementara, lalu Matt menghubungi kekasihnya dan menyuruhnya untuk meninggalkan rumahnya sekarang juga. Anna pun menuruti perintah dari pacarnya itu. I know this doesn't worry about, but I agree with you. I think you should just put a team together, okay?
Kemudian Matt menerima telepon dari David. Ia disuruh untuk membawa Tobin ke rumah perlindungan yang lain. Akan tetapi ia terlebih dulu harus mengambil tas yang berisi GPS lokasi rumah itu di loker stadion sepak bola. Matt dan Tobin pun langsung bergegas ke tempat tersebut. Setelah sampai, Matt menyuruh Tobin untuk mengenakan borgol yang ia diselimuti dengan sal. Lalu mereka berjalan menembus keramaian menuju loker. Setelah yang dicarinya berhasil ditemukan, Tobin tiba-tiba berteriak dan mengatakan bahwa ia sedang diculik. Let's go. Hal itu membuat polisi setempat lantas menangkap Matt dan membawanya ke kantor mereka untuk diinterogasi. Matt mengatakan kepada para polisi bahwa Tobinlah yang sebenarnya penjahat. Dari CCTV, Matt melihat Tobin berjalan keluar dengan mengenakan seragam polisi. Matt meminta para pihak kepolisian untuk membebaskannya, tapi mereka enggan mengabulkannya. Hingga kekerasan pun harus dilakukan. Matt menghajar polisi-polisi itu hingga terpaksa harus menembak salah satu polisi yang ingin membunuhnya. Kemudian Matt berusaha kembali menangkap Tobin. Mereka pun bertemu dan saling menodongkan pistol. Namun keadaan menjadi terbalik karena Tobin tentu jauh lebih tangguh daripada Matt. Beruntung Tobin tidak menghabisinya. Lalu Matt menelepon kantor pusat bahwa Tobin telah kabur. I'm calling in for David Barlow. GPS he created a diversion, took out a couple of cops at the stadium. Matt, you're on speaker. Yes, ma'am. The Greenpoint Stadium. Di tempat lain, terlihat Tobin sedang membelai kulit perutnya untuk mengeluarkan chip itu. Lalu ia mencukur rambutnya dan brewoknya. Matt pun memutuskan untuk bertemu dengan kekasihnya Anna di stasiun kereta. Matt memeluk Anna dengan erat. Rasa rindunya yang sudah tak mampu lagi ditampung. Dan ia akhirnya menyudahi kebohongannya selama ini dan mengaku kalau ia sebenarnya adalah agen CIA. Anna tak percaya dengan ucapan Matt hingga ia memukul-mukul Matt hingga meneteskan air mata. Atas rasa cinta yang begitu besar, Matt meminta kekasihnya itu untuk pergi ke Perancis demi keselamatannya. You love me? Very much. Saat hendak pulang ke rumah perlindungan, Matt pun melihat sebuah layar yang bertuliskan Langa. Ia pun teringat bahwa Tobin ingin sekali mengunjungi kota tersebut saat berbicara di mobil. Lalu Matt mencari tahu tentang kriminal yang berada di kota Langa melalui situs CIA dan diketahui oleh pusat. Muncullah dari layar wajah seorang pria bernama Carlos Pilar. Ia merupakan seorang pembuat identitas dan dokumen palsu. Sementara itu, Tobin sudah sampai di Langa untuk menemui Carlos Pilar. Ia disambut hangat oleh Carlos dan istrinya dan disuguhi beras kencur. Tak lama, Tobin menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu untuk membuat identitas palsu karena itulah keahlian Carlos. Tiba-tiba peluru tembakan memecahkan kaca jendela dan mengenai Carlos. Istri Carlos pun tak lepas dari tembakan orang-orang tersebut. Mereka adalah kelompok pembunuh bayaran. Tobin pun lalu pergi melalui pintu atas, namun keberadaannya diketahui oleh salah seorang dari kelompok pembunuh bayaran. Ia lantas berlari di atas atap-atap rumah untuk menghindari tembakan dan kejaran dari kelompok Pargas.
Beruntungnya Matt datang tepat waktu. Ia menyuruh Tobin untuk masuk ke dalam mobilnya untuk cabut dari tempat itu. Tobin pun terlihat kesal karena keberadaannya begitu mudah untuk ditemui. Hingga mobil terjungkal, lalu mereka keluar dari mobil itu dan memutuskan untuk berlari. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah rumah kosong untuk bersembunyi dari para pembunuh bayaran. Akan tetapi persembunyian mereka berhasil ditemukan dan terjadilah baku hantam. Matt pun menginterogasi salah satu dari mereka dan bertanya siapa yang telah menyuruh mereka. Dan orang itu pun mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah CIA dan membuat Matt terkejut. Berbeda dengan ekspresi wajah Tobin yang terlihat biasa-biasa saja karena ia sudah menduganya. Mereka pun lalu pergi ke apotik untuk mengobati lukanya masing-masing. Matt membantu Tobin memakaikan perban di perutnya. Melihat aksinya itu, Tobin menatap Matt dan berkata untuk tidak membunuh orang yang tak bersalah. Lalu Tobin melanjutkan ceritanya di masa lalu bahwa ia telah menembak orang yang tak bersalah pada saat melaksanakan tugasnya. Congressional hearing. That's why he left. Keesokan paginya, mereka pergi ke rumah perlindungan dengan mengendarai mobil. Sesampainya di tempat tersebut, terdapat seorang pria bernama Keller yang menjaga rumah itu. Matt langsung menodongkan pistol ke kepalanya Keller untuk berjaga-jaga. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Matt meminta Keller untuk memborgol tangannya Tobin. Kemudian Matt meminta dibawa ke ruang kontrol untuk menghubungi kantor CIA. Matt pun akhirnya percaya dan ia langsung menurunkan pistolnya. Long day, huh? Di tempat lain, Catherine dan David sudah sampai di Langa dan lalu mereka bertemu di suatu tempat. Tapi tiba-tiba David menembak Catherine saat Catherine mengatakan tentang sebuah chip. Di sini kita sudah tahu siapa David sesungguhnya. Kembali ke rumah perlindungan di mana Matt dan Keller sedang duduk mengobrol di meja makan. Keller berkata bahwa ia iri dengan Matt yang ditempatkan di kota yang penuh keramaian berbanding terbalik dengan dirinya. Saat Matt mencari kopi, tiba-tiba Keller menyerang Matt dan terjadilah baku hantam yang cukup alot di antara mereka, membuat keduanya terluka dan berlumuran darah. Namun Matt mampu bertahan dan menghabisi Keller. Dengan tertatih-tatih, Matt menghampiri Tobin, lalu menanyakan apa sebenarnya isi chip itu. Lantas Tobin pun memberitahukannya jika chip ini berisi tentang daftar kejahatan CIA. Matt pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan melepaskan Tobin. Don't leave me here, please. Tetapi Tobin meninggalkan Matt. Kemudian Matt terbangun di sebuah kasur, sudah ada David duduk di depannya dan ia menanyakan tentang keberadaan chip itu. Namun Matt hanya diam saja. Terlihat Pargas juga ada di sana. David terus mendesak Matt agar ia memberitahu di mana chip itu berada. Namun yang dikatakan Matt ialah bahwa David akan mati dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Pargas mengatakan bahwa itu adalah Tobin. David pun pergi keluar untuk mencari Tobin dan terjadilah sebuah ledakan yang membuat ia terlempar. Sementara dengan santuinya, Tobin menembak para pembunuh bayaran itu, termasuk Pargas.
Tobin kemudian menemui Matt. Ia sebenarnya tak berniat untuk meninggalkan Matt. Ini hanya bagian dari rencananya saja. Tobin pun mengajak Matt untuk pergi. Tapi tiba-tiba saat akan melangkahkan kaki, ia ditembak oleh David yang ternyata masih hidup. Matt pun menghabisi David menggunakan senjatanya. Hell of a job. Menjelang akhir hayatnya, Tobin memberikan chip itu kepada Matt. Ia mengatakan bahwa Matt adalah orang baik, bahkan lebih baik dari dirinya. Di tengah rasa sakitnya, Tobin berkata lirih sambil meneteskan air mata jika Matt harus tetap menjadi orang baik. Tak lama, Tobin pun menghembuskan napas terakhirnya. Matt berusaha membendung kesedihannya lalu berjalan pergi keluar. Setelah itu, ia bertolak ke Amerika dan bertemu dengan pemimpin CIA untuk menyerahkan laporannya. Pemimpin CIA pun menanyakan keberadaan chip itu. Namun, Matt pura-pura tidak mengetahui tentang chip tersebut. Setelah keluar dari ruangan itu, Matt pun menyebarkan file yang akan membuat gempar dunia. Kemudian Matt pun bertemu dengan anak kekasihnya yang sudah lama menantinya. Mereka saling bertatapan satu sama lain dan film pun berakhir. Gunakanlah jabatan itu dengan sebaik-baiknya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Dan janganlah menggunakan kekuasaan sebagai kesempatan untuk menindas orang lain dan berbuat rakus, karena sejatinya dunia ini cuman sementara. Itulah akhir cerita dari film Safe House, dan cerita pun tamat.